Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syarhul Sari Azahra. Saya salah satu mahasiswa STAI Persatuan Islam Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam PAI semester 4. Mungkin di sini sedikitnya saya akan menjelaskan bagaimana cara bersosialisasi di masyarakat saat terjadinya wabah corona ini ya, atau virus corona. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu cara memberi salam saat tatap muka, dan yang kedua yaitu bijak dalam menggunakan sosial media, yaitu dalam mengakses atau menyebarkan informasi tentang misalnya yang saat ini terjadi ya, seperti virus corona. Yang pertama yaitu cara memberi salam saat tatap muka. Mungkin kebanyakan dari masyarakat kita seperti masyarakat di sini ya, memberi salam pasti yang pertama mereka lakukan yaitu dengan berjabat tangan. Berjabat tangan menjadi salah satu penyebab penularan virus corona dari orang ke orang lainnya. Sebab saat dua orang berjabat tangan, mereka bisa menempelkan berbagai virus, bakteri maupun kuman yang ada di tangannya. Tak terkecuali virus corona pun bisa terjadi. Lalu, bagaimana cara kita tetap saling menyapa dengan orang lain, namun tanpa mengantisipasi penyebaran virus corona? Yang bisa kita lakukan dengan lambaikan tangan. Gerakan mengangkat tangan dan membuka 5 jari menyerupai lambaikan tangan sangat cocok untuk rekan sejawat atau orang yang benar-benar sudah dekat dengan kita. Biasanya dengan melambaikan tangan, orang-orang akan mengucapkan atau berkata dengan spontan ya, yaitu dengan ucapan hai atau hello atau apapun lah itu. Tapi tentu saja salam itu tidak bisa dilakukan untuk orang yang lebih tua atau sangat atau orang yang kita hormati, karena itu mungkin kurang sopan. Jangan senyuman. Mungkin kebanyakan dari masyarakat kita saling sapa itu dengan senyuman. Yang terakhir dengan senyuman, karena senyuman merupakan salam paling universal. Ketika seseorang tersenyum pada orang lain, itu artinya orang tersebut sedang menyapanya. Mengisolasi diri di rumah selama wabah infeksi virus corona membuat sosialisasi tatap muka menurun sangat drastis. Situasi seperti ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti rasa kesepian, stres, dan bahkan depresi. Bersosialisasi salah satu kebutuhan dasar manusia. Menjalin interaksi dengan orang lain dapat menimbulkan rasa aman dan rasa bahagia. Namun, saat wabah COVID-19 ini, setiap orang mesti menjaga jarak atau mengisolasi diri di rumah. Nah, bagaimana cara kita bijak menggunakan sosial media? Cara mengakses ataupun menyebarkan informasi tentang COVID ataupun tentang yang lainnya. Yang pertama yaitu berpikir sebelum mengunggah. Banyak kejadian fatal akibat dari unggahan atau komentar seseorang di media sosial. Tak jarang pula orang lain sampai melaporkan ke pihak berwajib gara-gara kalimatnya yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi buat kalian semua harus berhati-hati, harus sangat-sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kamu menghina semua pihak, memfitnahnya atau mempermalukan orang lain di media sosial yang nantinya berujung masalah dan kamu bisa terjerat undang-undang
informasi dan transaksi elektronik, walau kata-kata yang sembarang. Yang kedua yaitu jauhi emosi. Hindari menggunakan sosial media saat kamu sedang emosi atau sedang marah. Ketika kamu sedang marah, biasanya kamu sudah tidak berpikir panjang lagi saat mengetik kata-kata atau saat mengunggah apapun itu. Tentu hal itu sangat berbahaya dan bisa membantumu sangat menyesal akibat dampak buruk yang ditimbulkan. Maka jangan sampailah kita sebagai manusia ketika emosi menggunakan media sosial ataupun mengupload yang harusnya ketika emosi datang tidak dilakukan. Terus yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial untuk menjalin silaturahmi dengan teman, dengan keluarga besar yang memang jauh kamu temui karena kesibukannya, lalu dengan tetangga, dengan teman lama, dan orang-orang yang pernah berinteraksi denganmu. Teknologi sangat membantumu menghubungkan kita dengan mereka yang tinggal jauh di sana. Contoh yang bisa kita pergunakan dengan baik yaitu dengan jika kita memiliki aplikasi WhatsApp, maka kita bisa video call. Terus dengan video call dengan teman-teman atau kerabat ataupun dengan keluarga yang jauh di sana. Yang keempat yaitu buku lebih baik. Internet memang menyajikan banyak sekali informasi mengenai hal yang ingin kita cari, tapi sayangnya tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya alias hoax. Kalau salah sumber, kamu dan orang lain pun bisa ikut merasakan dampaknya. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, bukan hanya ingin ikut-ikutan orang lain ataupun hanya ingin segala aktivitas kita cepat atau kopas dengan internet semua. Jadi, ketimbang mencari informasi di sumber-sumber yang tidak jelas atau sudah mendapatkan informasi terpercaya tapi masih ragu, lebih baik kamu lengkapi dengan membaca buku. Kalau tidak ingin membeli, kamu bisa meminjam buku gratis di perpustakaan kota atau daerahmu dengan mendaftar menjadi anggotanya. Lalu yang selanjutnya yaitu yang batasi menggunakan media sosial. Teknologi seperti munculnya media sosial memang mampu membantu kita untuk berinteraksi dengan mereka yang jauh dan jarang bisa kita temui. Tapi bukan berarti itu sudah cukup ya. Sebisa mungkin luangkan waktumu untuk bisa bersosialisasi di kehidupan nyata. Sapalah tetanggamu di sekitar rumahmu. Jika kebetulan kamu bertemu mereka, pergilah berkunjung ke rumah sepupu, om, tante, tetangga, dan teman untuk sekedar bertamu, membagikan makanan, dan memberikan oleh-oleh kalau kebetulan kamu habis pulang dari berpergian jauh. Terus yang selanjutnya yaitu yang keenam, etika. Sosialisasi di dunia maya ataupun nyata tentu harus ada etika. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata apalagi sampai menyinggung rasa, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudku menyinggung sara. Setiap orang punya latar belakang budaya berbeda. Hormati itu dan jangan sampai menghina ataupun merendahkan. Tentunya kamu pun tidak mau orang lain menghinamu kan? Jadi ingatlah untuk selalu mengendalikan diri dalam berkomentar dan lebih baik membagikan hal-hal yang positif dan menginspirasi ataupun memotivasi terhadap orang-orang yang membacanya.
menjaga privasi. Jangan mudah membagikan informasi yang bersifat pribadi di media sosial, terutama kalau kamu memiliki banyak teman yang sebenarnya tidak semuanya kamu kenal. Jangan mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, kartu identitas diri, ataupun nomor kontak pribadi. Untuk lebih meningkatkan keamanan, lebih baik kunci akun media sosialmu sehingga segala postingan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berteman denganmu saja. Lalu yang kedelapan, kenali teman. Lebih baik memiliki sedikit teman di media sosial tapi kamu memang mengenal mereka, daripada banyak teman tapi bagi sebagiannya orang yang tidak pernah kita ketahui. Belum tentu semua orang baik akan kita temui, termasuk di dunia maya. Jadi berhati-hati saat menerima permintaan pertemanan atau pengikut, atau yang sering kita tren sekarang yaitu followers. Banyak kasus orang yang menjadi korban kriminal yang dilakukan oleh teman yang baru dikenalnya lewat media sosial. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah segala urusan hidup, tapi tetap hati-hati dalam melakukan berbagai hal atau dalam hal apapun ketika saat melakukan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.